Apa kabarnya hari ini? Pagi Bu. Baik, sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah. Anak-anak, Karena karena sekarang sekarang masih masih musim pandemi, jadi Ibu selalu selalu mengingatkan mengingatkan kepada anak-anak Ibu sekalian, jangan lupa jaga kesehatan ya, dengan cara makan makanan yang bergizi, sering cuci tangan, jaga jarak, dan apabila keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Nah, baiklah, anak-anak, sebelum kita mulai masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Yuli. Yuli. Ada Bu. Ya, Hafsah. Ya, baiklah. Sekarang kita mulai aja pelajaran kita. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, bagaimana anak kalian semangat belajar hari ini? Semangat Bu. Semangat. Iya, harus semangat ya. Nah, ayo. Sekarang kita belajar tentang tema 4, yaitu globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kemudian, ada yang ingat nggak pelajaran kita kemarin? Ada? Ada Bu. Apa Yuli? Tentang globalisasi Bu. Iya. Jadi hari ini kita belajar tentang globalisasi di sekitarku. Nah, sebelum kita masuk belajar, kita lihat dulu yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini menyalurkan energi listrik. Nampak anak-anak Ibu sekalian? Nampak Bu. Nah, ini anak-anak hari ini. Entah masalah di laptop ini ya nak ya, harap dimaklumi ya. Nah, Ibu baca dalam pelajaran kita hari ini. Dengan membaca bacaan menyalurkan energi listrik yang ditampilkan di WA Group, tadi Ibu sudah kirimkan, peserta didik dapat memperoleh informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan disiplin. Dengan mengamati gambar yang ditampilkan di WA Group, peserta didik dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Dengan pengamatan video yang ditampilkan di WA Group, peserta didik dapat mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan cepat. Dengan mengamati gambar yang ditampilkan di WA Group, peserta didik dapat menuliskan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan teliti. Setelah pengamatan video yang ditampilkan di WA Group, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Nah, sekarang di sini marilah sama-sama Ibu kita melihat video. Sebelum melihat video, kita akan bertanya bagaimana cara penyaluran listrik bisa masuk ke rumah kita. Iya kan anak-anak Ibu sekalian? Iya Bu. Iya. Bu. Sekarang coba kita lihat bersama dulu. Nah, ini Ibu ada video. Anak-anak Ibu sekalian nampak nggak video yang Ibu tampilkan? Nampak Bu. Nampak? Sekarang marilah kita mengamati video ya, anak-anak Ibu sekalian ya. Iya. Kita amati dulu videonya. Nah, coba dengan sama-sama kita lihat videonya. Masih nampak? Masih. Kalau video kan nggak panjang editnya. Tapi nggak ada suara ya, Nak? Suaranya Bu. Suaranya nggak ada Bu.
Sekarang kalau memang nggak ada suaranya, coba padahal tadi sudah ada suara loh, Dak. Mungkin itulah namanya aplikasi. Namanya aplikasi ya, Nak. Nggak bisa ya. Nah, Ini aja, Nak. Perhatikan gambar penyaluran energi listrik ke rumah kita. Tadi kita udah sampaikan, kita belajar tentang globalisasi. Nah, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalam listrik. Nah, anak-anak Ibu sekalian, sebelum Ibu lanjutkan, di sini kita lihat pada gambar. Yang pertama ada namanya gambar apa itu? Gambar tower listrik ya? Iya Bu, tower. Nah, di sini ada yang namanya tower. Nah, ini nampak anak Ibu sekalian? Nggak nampak Bu. Nggak Bu. Hilang gambarnya, Bu. Hilang gambarnya. Gambarnya hilang. Iya, Bu, Hilang gambarnya. Iya, Bu. Sabar ya, Nak. Ini jaringan Bapak Ibu kayaknya lagi bermasalah. Iya, Bu. Yang ini tadi masih nampak? Nampak Bu. Tadi nggak nampak ya. Nah, sekarang ini aja, Nak. Nah, di sini yang pertama ada namanya pembangkit listrik, ya kan? Nah, pembangkit listrik. Di situ ada kemudian tower yang namanya tower tegangan tinggi. Ibu ada lagi nih. Tunggu sebentar boleh, anak Ibu sekalian? Boleh. Ibu ambil lagi bahannya. Boleh, Bu. Boleh. Sabar ya, Nak. Kenapa, Dek? Nggak bisa. Ini bisa lihat, Nak? Belum ya? Belum dipresentasikan tuh Bu. Ya, sabar ya. Ngomong aja. Nah, ini bisa lihat anak-anak Ibu sekalian? Udah, Bu. Iya. Nah, tadi kita kan belajar tentang globalisasi di sekitar tuh. Kemudian cara menyalurkan energi listrik. Nah, pertamanya dari pembangkit listrik, ya kan? Pembangkit listrik adalah yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Nah, seperti di sini ada pembangkit listrik tenaga uap, kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, di sini pada pembangkit listrik dia pertamanya terdapat gardu tegangan ekstra tinggi namanya. Coba perhatikan anak-anak Ibu sekalian. Ada lihat towernya? Ada Bu. Ada. Ini tower yang sangat tegangannya sangat tinggi. Namanya juga tegangan ekstra tinggi. Nah, tegangan ini mencapai berapa kilovolt, Yuli? 100 Bu. Ada 500 kilovolt. Kemudian dari tegangan ekstra tinggi ini, kemudian dia namanya turun lagi tegangannya, yaitu tegangan tinggi. Dari tadinya tegangannya 500 kilovolt menjadi 150 kilovolt. Nah, kemudian dari tegangan tinggi ini turun lagi dia, yaitu namanya ke gardu induk. Nah, pada gardu induk ini turun lagi tegangannya menjadi 20 kilovolt. Masih dengar anak-anak Ibu semua? Bentar, Bu. Nah, kemudian dari gardu induk inilah diturunkan lagi ke namanya gardu distribusi. Siapa yang pernah lihat yang seperti ini?
Saya, Bu. Iya, di mana? Di dekat rumah saya, Bu, ada. Di dekat rumah Yuli ada? Ada, Bu. Ada. Jadi dari gardu distribusi inilah, Nak, disalurkan ke rumah-rumah warga ataupun ke rumah kita. Nah, dari awal tadi Ibu sudah menjelaskan dari pertama cara menyalurkan energi listrik sampai ke gardu distribusi tadi. Coba anak-anak Ibu berdiskusi, kira-kira nanti apa hasil diskusinya bisa disampaikan sama Ibu. Nah, coba buat 2 kelompok tentang gardu ataupun tentang cara menyalurkan energi listrik. Tapi Ibu nggak semangat lah ini, Nak. Ibu nggak nampak muka Ibu sendiri. Nggak apa-apa, Bu. Kami semangat kok belajar sama Ibu. Suaranya jelas kok, Bu. Nah, setelah belajar tadi, Darmawati, udah selesai hasil diskusinya? Yuli? Sudah, Bu. Nah, coba hasil diskusinya Yuli, bacakan saja, Ibu nggak nampak. Apa Yuli? Ya, Bu. Hasil diskusi kami, Bu, bahwasannya dari kelompok 1, tegangan ekstra tinggi terdapat pada setiap rumah yang berfungsi untuk menaikkan tegangan mencapai 500. Ya, bagus Yuli. Udah? Kemudian coba yang kelompok 2, hasil diskusi kelompok 2 coba paparkan, Nak. Siapa tadi yang kelompok 2? Siapa tadi yang kelompok 2? Liswati? Liswati tadi kelompok 2 kan, Nak? Ya, Bu. Belum selesai ya? Ibu tunggu sebentar, tidak apa-apa. Belum, Bu. Nah, kalau udah selesai, langsung dipaparkan hasil diskusinya, Liswati. Tadi Yuli udah memaparkan hasil diskusinya bersama kelompok 1. Nah, sekarang coba Liswati paparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Sudah Liswati? Sudah Liswati? Bentar, Bu, ya. Udah, Bu. Udah, coba Liswati, Nak. Transmisi listrik adalah tahapnya menyalurkan listrik agar bisa dinikmati pelanggan. Transmisi ini menyalurkan listrik dari pembangkit hingga gardu. Jalur interkoneksi yang digunakan ini dikenal sebagai jaringan transmisi. Sementara itu, pengaliran listrik adalah antara gardu listrik dan pelanggan. Biasanya disebut distribusi listrik. Udah, Bu. Ya, bagus Liswati. Terima kasih ya anak-anak Ibu semua. Nah, nanti jangan lupa, tadi Ibu udah mengirimkan LKPD di WA Group ya. Nah, nanti diisi, kemudian jangan lupa dikirim kembali jawabannya di link yang udah Ibu sediakan. Nah, anak-anak Ibu, berarti cara menyalurkan energi listrik itu sangat jauh perjalanannya. Iya kan anak-anak Ibu? Dari tower yang ekstra tinggi sampailah ke tower yang paling kecil, yaitu tiang-tiang yang berada di mana itu kira-kira? Di halaman rumah kita. Yang dari tegangan ekstra tinggi tadi, yang melewati lembah, gunung, dan sebagainya,
hingga masuklah dia ke tiang yang sangat kecil. Iya kan? Tegangannya pun sangat kecil, bisa dinikmati oleh kita semua. Ya, baiklah anak-anak ibu, setelah kita belajar tadi, ada yang nggak bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa? Ayo. Ada Bu, saya Bu. Siapa Maharani? Siapa Maharani? Ya, Bu. Nah, boleh apa kesimpulan belajar kita? Nah, boleh apa kesimpulan belajar kita hari ini Maharani? Ya, dengan kesimpulannya, dengan adanya listrik, ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Yang kita rasakan saat ini, manfaatnya aliran ke rumah-rumah listrik mengalami cara yang cukup panjang. Kita harus mensyukuri adanya penemu listrik. Ya, terima kasih Maharani sudah membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya tadi sudah dibacakan oleh Maharani. Materi kita hari ini adalah tentang apa tadi? Listrik, ya itu. Listrik. Iya, penyaluran tegangan listrik. Ya. Baik, setelah dibuat kesimpulan oleh Maharani, hari ini kita belajar pembelajaran 3, berarti besok kita masuk ke pembelajaran 4. Nanti Ibu juga kirimkan di WA grup bahannya untuk kita belajar besok. Ya, anak-anak Ibu sekalian. Iya Bu. Baik Bu. Nah, baik. Masih semangat anak-anak Ibu setelah kita belajar tentang cara menyalurkan energi listrik hari ini? Menyalurkan energi listrik hari ini? Masih Bu. Masih. Baik. Nah, Ibu pun sudah mengirim tadi LKPD ke WA group. Jamnya pun udah mau istirahat. Jadi Ibu akhiri aja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Rosyanti, cepat sekali ya, waktunya hanya 10 menit, 15 menit memakai waktu ya. Kalau tadi ada yang sampai 30 pas, terus Bu Absa tadi juga 25, Bu Rosyanti malah semakin berkurang. Di jam saya lihat hanya 20 menit ya. Kenapa Bu? Iya Bu. Berapa menit? 17 menit Bu. Iya, terlampau singkat ya, Bu. Jadi mohon nanti yang berikutnya tolong pakai jam dilihat. Ya Bu, nah dilihat artinya apa? Artinya Bu Ros, waktunya masih panjang sebetulnya, jadi tidak muncul kesimpulan. Penugasan sudah oke, kesimpulan sudah oke. Kesimpulannya belum nampak tadi, belum nampak jelas ya. Kemudian kegiatan saintifiknya di kegiatan Ibu belum nampak jelas, hanya sekedar mempresentasikan, diskusi selesai, memberikan informasi apa yang harus dilakukan oleh siswanya itu tidak nampak ya. Jadi waktunya sangat cepat Bu Rosia. Jadi kegiatannya kurang panjang. Masih ada 13 menit lagi sebetulnya kalau dia 30 menit kan gitu ya. Iya Bu. Iya, jadi memang sebetulnya untuk media ya sudah bisa ya. Iya. Sudah bisa, cuman itu tadi kalau Ibu Rosyanti mengajarkan fokus dengan menggunakan media pembelajaran sebagai sumber belajarnya, maka harusnya medianya ditambah. Ya Bu, sebenarnya videonya itu agak lama Bu. Itu tadi entah kenapa nggak bisa. Itulah Bu di video itu. Berarti di video tadi ya yang bermasalah yang tadi ya, yang tidak muncul ya. Ya, sebenarnya bukan di video itu ada juga penjelasan dari tegangan ekstra tinggi itu sampai ke gardu rumah itu selesai seharusnya. Ini nggak tahu saya kenapa bermasalah. Iya, jadi itu berarti. Nah, sekarang pertanyaan kita, Bu. Pada saat kita nggak tahu ya, Ibu kan nanti ujian praktek PPL ya. Oke.
Iya. pada saat Ibu ujian PPL itu kan waktu diperhatikan. Ini kan kita praktek mengajar. Saya ngasih Iya. solusinya. Boleh Bu, boleh. Ya, artinya pada saat nanti Ibu menyiapkan videonya tidak muncul, maka Ibu harus siapkan media lainnya. Oh, boleh Bu, boleh, boleh. Iya, ya, itu persiapan, ya. Iya Bu, Jadi itulah. ya. Jadi kita kan nggak tahu kalau bermasalah seperti ini, ya kan? Videonya Iya, tidak Bu. bisa diputar. Oke, jadi saran saya, Bu Ros harus punya lagi media lainnya, seperti Bu Hafsa tadi. Begitu dia tidak bisa, nah terus Langsung apa ada mau buku ya, Bu? dimunculkan? Iya. Karena kan Bu, tadi malam saya tes videonya sampai selesai bisa. Iya, ternyata begitu waktu praktek ini nggak bisa. Nggak bisa mutar. Iya. Oke, berarti kita bayangkan besok kalau Ibu pas ujian PPL, kan ada PPL ya, ada PPL Ada, Bu. kan? Ada. Atau uji komprehensif, Ibu buat alternatif lainnya. Ini bukan hanya untuk boros, untuk yang lainnya. Termasuk Bu Iya, Bu, Hafsa iya. tadi. Bu Hafsa sudah langsung dia solusi, diambilnya bukunya, dia tunjukkan dia. Karena saya tes tadi malam, bukan selesai semua. Lama itu videonya. Boleh. Ya, sebetulnya di video itu yang bisa mencukupkan waktu Bu Ros ya. Ya, nggak masalah. Ya, oke. Saya paham. Ya, oke. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Jadi tolong nanti waktu mau uji komprehensif ataupun mau apapun, ada bahan sumber cadangan untuk Ibu Ros Yanti ya. Oke. Terus kemudian saya merespon peserta siswa. Kenapa waktu Bu Ros minta tolong Bu ini ngasih tanggapan, itu kok nggak pada respon? Ini semua pada hilang. Jaringannya Bu. Oh, jaringannya. Wah, susah juga, Bu. Iya, susah juga. Kalau pas nanti pas yang terakhir maju, jaringan semua putus, kasihan temennya, nggak ada. Iya, Bu. Banyak. Udah video nggak bisa putar ya kan Bu? Iya, makanya saya bilang yang pertama itu lebih bagus. Kenapa? Karena udah jelas jaringan dan sebagainya kemarin. Ya, oke, nggak apa-apa Bu Ros. Oke, sudah oke. Memang betul guru kelas 6 ya, jadi sudah menguasai bahan dan sebagainya. Karena hambatan dan sebagainya. Jadi saran saya ke depannya, kalau mau ujian komprehensif, Bu Ros siapkan lagi bahan lainnya. Tapi jangan buku Bu Ros, gambar aja Bu Ros. Iya, media lain aja Bu ya. Media lainnya. Untuk cadangan ya. Boleh Bu, boleh. Tapi jangan buku yang ditunjukkan, gambar aja diinikan ya, gambar per masing-masing lembar itu gambar gitu aja. Kalau Bu Hafsa tadi kan di print ya. Kalau Bu Hafsa tadi kan bukunya langsung dia tunjukkan kan gitu. Kalau Ibu karena udah kelas tinggi lebih ini lagi. Makanya Bu, makanya memang tadi medianya itu. Ya, video itu seharusnya lama, ada penjelasannya. Makanya jadi harusnya di video itu bisa 15 menit atau 10 menit, jadi waktunya bisa panjang ya. Saya maklum, saya ngerti ya. Jadi artinya bukan sama Bu Ros saja, semua peserta harus menyiapkan cadangan, tiba-tiba jaringan hilang dan sebagainya ya. Kalau kita sih pengujinya besok nggak mau tahu kan gitu ya, tapi paling tidak Ibu harus menyiapkan lainnya, di print ulang lagi ya, gambar-gambar keterangannya dan sebagainya, sehingga itulah guru ya, dalam kondisi apapun dia siap bertempur ya. Tiba-tiba jaringan mati, terus anak-anak jaringan mati, kita nggak usah ya ngajar ya, kan nggak mungkin gitu juga kan gitu ya. Oke. Ya, jadi kita siap dimanapun berada. Oke, Bu Ros Yanti sudah oke, sudah bagus. Berhubung tadi videonya agak ini ya, jadi waktunya jadi dipercepat ya. Oke, terima kasih. Tolong teman-teman lainnya partisipasinya lebih aktif lagi, kasihan soalnya temannya yang ngajar ya, minta respon, diskusi, nggak jawab-jawab. Untung Bu Yuli tetap standby. Jadi nggak dengar Bu. Oh, nggak dengar ya? Oh. Nggak dengar Bu tadi. Yang nggak dengar siapanya? Suara dari gurunya? Iya Bu. Oke. Ya, berarti itulah hambatan Ibu nanti pada saat mengajar di sekolah melalui daring, kan gitu ya? Salah satu adalah suara. Nah, untuk suara nggak itu bagus Ibu siapkan dalam bentuk kertas tulisan, ditulis. Tolong ini tulis. Nah, tinggal langsung tunjukkan dan sebagainya. Jadi kalau pas pendengaran atau jaringan hilang, maka kita bisa memakai gambar atau sebagainya. Itu saran saya. Begitu kita mengatasi suatu masalah pada saat kita melakukan peer teaching atau uji komprehensif. Oke, selanjutnya. Siapa Ibu?
Iya. Oke, selanjutnya nomor